Selamat datang kembali di channel TV Baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga klik like. Semoga video yang akan kita putar ini bermanfaat bagi kita semua. Kita langsung saja ke soal yang pertama, tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek. Nah, di sini kata kuncinya adalah peserta didiknya kurang semangat dan kurang aktif. Nah, logikanya kalau kita menemukan peserta didik yang seperti itu, kita harus memberikan motivasi ya. Jadi ini berkenaan dengan pemberian motivasi agar mereka itu lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran ya. Soal selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada model project-based learning pada sinteks mendesain perencanaan produk adalah, nah keywordnya ada di kata perencanaan produk ya. Kita cari di mana sih opsi yang mention atau menyebutkan rencana ya. Jadi ada di opsi sini. Jadi pada perencanaan produk itu, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Nah, di sini gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan, nah di sini kata kuncinya kalian fokus di sini ya, di gaya belajarnya ya. Jadi visual, auditori, dan kinestetik. Kalau visual itu melibatkan penglihatan ya, atau yang dipakai adalah indera penglihat. Kalau auditori itu indera pendengar. Kalau kinestetik itu melibatkan gerakan ya. Jadi siswa itu aktif seperti itu ya, beraktivitas. Nah, kita cari mana di opsi yang masuk ke ketiganya. Kita lihat opsi yang A, program audio. Nah, ini mewakili auditori ya. Kalau buku dan modul itu mewakili visual ya, karena kita membacanya. Namun yang kinestetik di sini tidak terwakili ya. Kita cari yang mewakili. Nah, di sini media audio ini mewakili auditori ya. Kalau video itu selain mewakili auditori juga mewakili gaya belajar visual ya. Karena kalau video itu kan selain kita lihat juga bisa kita dengar. Nah, kalau yang percobaan ini mewakili kinestetik ya. Karena kalau siswa melakukan percobaan, siswa itu kan aktif ya, bergerak seperti itu. Jadi melakukan aktivitas fisik. Nah, itu masuk ke kinestetik. Soal selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri merupakan teori. Nah, ini sudah saya carikan ya. Jadi, kalau merupakan pengertian yang itu ya, yang manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, itu masuk ke teori belajar humanistik ya. Jadi jawaban kalian di sini salah ya. Ini ada yang mengirim soal kepada saya, jadi dia memilih behavioristik ya. Jadi seharusnya humanistik. Nah, bagi kalian yang sulit untuk menghafal teori belajar ya, jadi saya ada tipsnya. Di sini kata manusia selalu dimention ya, atau disebutkan. Nah, kalian harus curiga ya mengapa kata manusia di situ selalu disebutkan. Nah, di sini arti dari human itu artinya memang manusia ya. Jadi itu sebenarnya adalah keyword untuk soal ini atau kata kuncinya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi creativity thinking dan innovation sangat penting karena peserta didik dapat. Nah, di sini kata kuncinya di creative thinking ya, and innovation. Jadi ini kan kita harus kreatif gitu ya berpikirnya ya. Jadi kalau kreatif itu apa sih? Nah, kita cari yang ada kata kreatifnya, yaitu di opsi yang A. Jadi, kreatif apa untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Kita lanjut soal berikutnya yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor. Nah, ini juga saya sudah bahas di video sebelumnya ya, namun masuk ke pembahasan yang PGSD. Jadi bagi kalian yang PGSD mungkin sudah
menonton di pembahasan sebelumnya ya. Jadi ini juga muncul di mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi yang masuk tipe belajar menurut Habermas itu ini ya, ada 3, belajar teknis, praktis, dan emansipatoris. Namun saya kurang mengerti mengapa di situ ada 4 ya. Jadi gampangnya kita cari yang ada teknisnya, praktis, dan emansipatoris ya. Jadi 1, 2, dan 4. Nah, yang lengkap yang mana? Yang ini ya. Kita lanjut soal berikutnya, contoh kegiatan pada salah satu sintek problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah, nah di sini kata kuncinya adalah di mengorganisasikan seperti itu ya. Jadi saya sudah carikan di sini. Jadi yang mengorganisasikan ada di sini ya. Jadi mereka itu, peserta didiknya, berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi itu ada di opsi yang mana? Jadi yang membagi tugas itu ada di sini ya. Nah, kalau kalian tidak hafal ya masing-masing sinteksnya ya. Jadi saya ada tipsnya di sini. Kata mengorganisasi adalah artinya kalau di KBBI ya, jadi itu mengatur dan menyusun bagian, baik orang dan lain sebagainya, sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Nah, apa yang diatur, apa yang disusun, seperti itu. Nah, di sini kan yang diatur itu adalah membagi tugas ya. Seperti itu, agar tugasnya itu bisa teratur seperti itu ya. Jadi, kalau kalian mengerti kata mengorganisasikan ya artinya, maka kalian akan langsung menuju ke opsi itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik pidato dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, nah ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya, namun ini masuk ke pembahasan guru SD ya atau PGSD. Jadi kalau siswa itu diminta berpidato, jadi siswa itu kan diminta untuk melakukan sesuatu ya, seperti itu. Misalnya membaca pidato di depan kelas. Nah, kalau seperti itu masuk ke penilaian keterampilan. Nah, mana dari opsi yang tersedia itu masuk ke penilaian keterampilan ya. Jadi yang bukan ke penilaian keterampilan itu kan tes tertulis ini bukan, karena ini masuk ke pengetahuan. Tes lisan ini juga bukan, tes lisan itu masuk ke penilaian pengetahuan. Observasi ini adalah penilaian sikap. Nah, tinggal produk dan praktik. Dua-duanya ini sama-sama masuk ke penilaian keterampilannya. Namun kalau produk itu biasanya yang dinilai adalah produknya ya. Jadi ada hasil di akhir ya, atau ada karya seperti itu. Juga kadang yang dinilai adalah keindahannya dan juga biasanya memiliki nilai jual. Namun di sini kita berpidato ya peserta didiknya, jadi itu masuk ke penilaian praktik. Nah, kata lainnya adalah penilaian kinerja ya. Jadi siswa itu diminta untuk melakukan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu, dan lain sebagainya. Itu biasanya masuk ke penilaian praktik. Nah, ini dia skema penilaian pengetahuan. Tadi kan ada tes lisan ya. Jadi tes lisan itu masuk ke pengetahuan. Jadi contohnya adalah kuis, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, juga ada observasi tadi ya. Jadi kalau observasi itu masuk ke penilaian sikap ya. Jadi bukan penilaian keterampilan. Nah, ini dia penilaian keterampilan. Ada kinerja, unjuk kerja, dan praktik itu sama ya. Ada proyek, portofolio, produk, dan teknik lainnya yang tidak disebutkan. Nah, di sini kita fokus di unjuk kerja, kinerja, atau praktik ya. Jadi siswa itu diminta untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Menurut Gagna, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik adalah, nah di sini kata kuncinya adalah ciri-ciri spesifik ya. Kalau ciri-ciri spesifik itu biasanya masuk ke konsep ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Jadi ini adalah belajar konsep ya menurut Gagna ya. Jadi di sini kalau belajar konsep itu berdasarkan ciri-ciri khusus ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Nah, ini dia juga ada kiriman dari teman kita ya. Jadi, perhatikan kasus di bawah ini. Pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah, siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran. Nah, di sini jawaban dari teman-teman ini adalah pembelajaran partisipatorik ya. Namun di sini menurut saya adalah kooperatif ya. Jadi dari kata melakukan kerjasama di sini ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi apa sih belajar kooperatif itu? Adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Nah, di sini juga ada bekerja sama ya, walaupun dalam kelompok kecil. Nah, itu juga sama ya. Jadi, di sini juga ada kerjasama dan dalam lingkup kecil ya. Jadi, menurut saya itu masuk ke belajar kooperatif. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah, nah di sini saya kurang setuju ya dengan jawaban kalian. Jadi ini sebenarnya bukan jawaban dari saya, ini teman-teman yang ngirim. Jadi saya sudah rangkumkan di sini. Nah, di sini ada penjelasan ya. Ini saya ambil dari jurnal kalau tidak salah ya. Jadi apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu ya jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju proses berpikir tingkat tinggi ya. Jadi jangan langsung seperti itu ya, harus dibangun jembatan penghubung dahulu. Nah, mana yang sesuai? Nah, ini ya ada kata jembatan penghubung ya. Kita lanjut soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari. Nah, di sini saya setuju dengan jawaban kalian. Jadi kuncinya di sini atau keywordnya adalah perumpamaan atau perbandingan ya. Nah, ini dia sudah saya rangkumkan. Kalau ikonik itu memang belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan ya. Nah, ini sudah betul jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Silakan di post videonya, kalian dibaca ya teksnya seperti itu. Nah, saya akan langsung memberikan pembahasannya. Jadi, kalau soal HOTS itu ya, jadi menuntut kita untuk berpikir tingkat tinggi seperti itu ya. Jadi kalau soal atau pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia di teks, maka itu kita tidak menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi lot seperti itu. Jadi kita sudah tinggal mencari dan menemukan jawabannya. Namun jika kita masih dituntut untuk berpikir seperti itu ya, apalagi untuk menyelesaikan suatu masalah yang diceritakan di teks, maka itu masuk ke HOTS ya. Nah, kita cari yang apa yang dilakukan para relawan. Nah, ini ada ya jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi di sini ini ya. Jadi para relawan itu tidak hanya datang mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang belajar yang layak. Nah, kalau yang B, apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Nah, di sini disebutkan ya, di kalimat akhir. Jadi, pemerintah itu tak pernah hadir memberikan perhatian. Nah, opsi yang C, mengapa peserta didik di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Nah, ini juga ada jawabannya ya, karena tidak ada akses jembatan seperti itu ya. Jadi mereka masih harus berenang ya, kalau tidak salah ya. Terpaksa berenang di sini. Nah, kalau yang D, jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini dia ya. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang lain seperti itu. Jadi kita juga dituntut untuk memberikan solusi terhadap masalah ini ya, seperti itu. Biasanya kalau model pertanyaannya macam ini masuk ke HOTS ya. Namun kita lihat opsi yang E, apa yang terjadi jika anak-anak di Maros tidak bersekolah? Nah, itu kan juga sudah ada ya, seperti itu.
atau tidak memerlukan jawaban yang terlalu rumit ya. Jadi kalau menurut saya antara D dan E lebih masuk yang D ya untuk soal HOTS. Kita lanjut soal berikutnya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori. Nah, di sini kata kuncinya adalah aktif berpikir ya, menyusun konsep seperti itu. Jadi kalau seperti ini masuk ke konstruktivistik ya. Jadi kalau teori konstruktivistik itu siswanya aktif membangun sendiri atau membentuk sendiri pengetahuannya seperti itu ya. Jadi di situ kata kuncinya adalah aktif berpikir. Nah, ini sudah saya bahas ya mengenai cara membedakan teori belajar ya di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya, silakan ditonton dahulu ya biar tidak bingung seperti itu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya akan mengingatkan bahwa silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Jadi ini pandangan konstruktivistik ya. Jadi siswa itu aktif berpikir di sini dan menyusun konsep. Ini dia adalah keyword untuk teori belajar konstruktivistik. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan. Nah, ini sering sekali muncul ya. Jadi kalau kognitif itu adalah kemampuan memecahkan masalah ya. Ini dia pembahasannya. Jadi, kalau kognitif itu berkenaan dengan pemecahan masalah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut, mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal sebagai bagian dari keterampilan NGOK abad ke-21. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, nah di sini sudah betul ya jawaban kalian, jadi ini masuk ke inventive thinking. Jadi dari kata inventive ini masuk ya ke kreativitas seperti itu. Jadi kreatif ya seperti itu. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau yang kemarin di tryout PGSD itu yang masuk adalah yang ini ya. Namun kali ini entah dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini soalnya ya, kiriman dari kalian, ini masuk ke inventive thinking ya. Di sini. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan aktivitas pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. Peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Aktivitas tersebut merupakan sinteks problem-based learning pada tahapan. Nah, di sini ya, kata kuncinya adalah di kertas plano ya. Lalu menempelkan hasil ya. Nah, di sini kertas plano ini contohnya seperti ini ya. Jadi kertas plano itu salah satu contoh media ya, bisa sebagai media seperti itu. Jadi kertas plano itu berbentuk beragam dan berwarna-warni, menjadi keunikan tersendiri ya pada saat ditempel pada dinding seperti itu. Nah, kalau yang di sini itu berarti masuk ke ini ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, karyanya apa? Ya, seperti ini. Jadi, media-media seperti ini ya. Jadi, ditempel seperti itu kertas planonya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta menghubungkan aktivitas penduduk di sekitar sungai dengan kondisi air sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan. Nah, di sini kata kuncinya adalah siswa itu diminta menghubungkan ya
hubungan antara aktivitas penduduk sekitar dengan kondisi air sungai. Nah, misalnya kalau kondisi air sungainya kotor, jadi aktivitas orang sekitar itu misalnya sering buang sampah sembarangan, atau misalnya membuang kotoran ternak ke sungai. Nah, itu akibatnya sungainya kotor seperti itu. Jadi mereka itu diminta menghubungkannya. Kalau seperti ini biasanya masuk ke metakognitif ya. Mengapa? Nah, kalau faktual itu adalah biasanya seperti kita menyebutkan sesuatu, menyebutkan benda-benda di sekitar kita, karena kita kan itu melihat, mengamati, dan sesuatu yang bisa kita dengar dan kita lihat ya. Kalau faktual, kalau konseptual itu biasanya berkenaan dengan konsep ya, pengertian, definisi dan lain sebagainya. Kalau prosedural itu kemarin kita udah bahas, itu ada tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya. Mengapa menghubungkan itu masuk ke metakognitif? Nah, ini dia penjelasan mengenai pengetahuan metakognitif ya. Jadi itu berkenaan dengan kognisi, yaitu mengetahui dan memahami seperti itu. Nah, metakognisi ini juga melibatkan pemikiran tentang proses berpikir sendiri, seperti keterampilan belajar, kemampuan ingatan, dan kemampuan untuk memantau pembelajaran. Nah, di situ kan mereka memantau aktivitas orang sekitar seperti itu. Jadi mereka bisa menghubungkan apa ada hubungannya ya aktivitas orang sekitar dengan lingkungan sungai yang kotor seperti itu. Nah, jadi itu masuk metakognitif. Nah, contoh pengetahuan metakognitif lain itu adalah memperbaiki mesin yang rusak ya, juga membuat instalasi kelistrikan lampu, dan juga mengapa terjadi remblong. Nah, kalian ini kan harus memahami dahulu lah seperti itu ya. Jadi kalian bisa menjelaskan mengapa terjadi remblong. Sama juga seperti ini. Jadi kalian itu harus mengamati dahulu sehingga kalian bisa mengerti lah ya mengapa itu ada hubungannya seperti itu. Nah, jadi itu masuk ke metakognitif.